Balik lagi di Oplek. Lagi puasa nih. Oke, balik lagi di Oplek dengan edisi baru yaitu edisi Ramadan. Kayak ini kita agak kalem-kalem dikit. Asik. Nggak boleh ngomong jorok ya, Nang. Nggak boleh ngomong jorok. Soalnya lagi Ramadan nih, Nang. Lagi Ramadan nih posisinya ya kan. Kita kedatangan siapa nih kali ini nih kita pas Ramadan ini? Siapa ya, Rom? Tetangga gue, sebelah gue, abang-abangan gue. Asik. Iya. Abang-abangan tertua gue nih di deretan rumah gue. Generasi nih. pertama. Yoi. Generasi pertama. Yaitu Ustadz Sujud, a.k.a. Mas UU. Ya, saya hai dulu nih. Say Oke. hi hello. Oke, halo semuanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas. Baik. Oke, mudah-mudahan tetap sehat ya dan tetap kuat, mudah-mudahan menjalankan ibadah puasanya ya. Amin. Dan mudah-mudahan dan mudah-mudahan jangan budim, jangan buka diem-diem. Ya. Nah, ini yang biasanya siang-siang Tuh, Nang, ya kan, dengerin, Nang. ngumpet-ngumpet ya kan, bilang ke orang tuanya masih puasa tapi di luarnya kadang udah bocor ya. Bocor ya kan, kebanyakan nipunya. Itu dia. Bibir dikering-keringin ya. Iya, ini dikering-keringin disangka nih aus banget nih hari ini nih. Lu gimana Pam puasa hari ini Pam? Gimana ya? Masa kita bohong, Nang? Acting dong kita. Alhamdulillah ini lancar. Lancar lah, gila udah setua ini ya kan. Masa masih bolong-bolong ya kan. Benar. Harus lebih baik lagi Ramadan sekarang, harus lebih berkualitas ya enggak. Jangan sampai kesalahan-kesalahan tahun lalu diulangin lagi kan gitu. Benar banget. Dan kita nggak tahu nih kapan kesempatan lagi kita ketemu Ramadan lagi ya. Ya, tuh, Nang. Denger, Nang. Iya, paham kita paham. Ente mah masih enak nih, lebaran masih ketemu orang tua nih, khususnya bapak ya kan. Lah kita nih, aduh gimana ya. Lain tema. Iya gitu dah. Enggak berani kita mah ya. Mau respon juga males ya. Males sama respon gitu. Jadi kita udah masuk hari keberapa sih nih? Hari pertama masih hari pertama. Kalau gue hari kedua. Oh, kalau gua ini apa tuh? NU. Jujur di pengalaman selama gue belajar berpuasa ya dari gue SD itu, gue awalnya tuh nggak pernah tahu. Ya bokap gue nyuruh gue ya coba puasa Senin Puasa, Kamis iya. ikutin ayah gitu kan. Cuma gue nggak ngerti nih apa sih puasa Senin Kamis gitu. Itu khususnya tuh buat gue, nggak terlalu ditekankan buat abang gue dan adik gue. Dan gue juga baru tahu semenjak gue gede tuh ternyata yang gue Jalankan pada waktu itulah. yang gue dapet tuh ternyata memang bokap gue nama orang tua ya Mas ya. Jadi tak ngerti gitu. Oh nih anak nih emosian nih, bukan temperamen emosian nih. Gampang emosi dikit-dikit emosi Bang Romi. Bisa ya, yang namanya emosi kan lebih ke bisa nangisnya tiba-tiba kejer ya kan, marahnya sangat-sangat marah ya kan. Benar banget. Kayak gitu benar tuh banget. yang namanya emosi kan beda dengan temperamen. Nah bokap gua mungkin ngelihat dari situnya ya kan. Jadi mengajarkan lebih awal lah gitu ya. Dari situnya tuh itu yang baru yang selalu gua pegang ya, kenapa gua selalu ingin puasa entah Ramadan entah Senin Kamis ya. Tapi yang belum terlaksana sampai umur gue yang sekarang ini, yang belum gua coba itu puasa Daud ya Mas ya. Puasa Daud yang berturut-turut yang itu Puasa Daud gimana tuh Mas? Kalau puasa Daud itu kita harus kuat yang pertama fisik ya, dan memang nggak boleh putus. Ketika sudah meniatkan puasa Daud itu, maka yang paling kita harus utamakan kesehatan yang pertama. Kesehatan. Karena puasa Daud ini kan berturut-turut, jadi sehari puasa, sehari tidak. Oh. Sehari puasa, sehari tidak selama 1 bulan ataupun lebih gitu, tergantung niat yang akan kita jalani. Iya. Nah itu jarang orang yang melakukan puasa Daud nih, Gak karena cocok ya buat saya Daud. Sama lagi. Cuma katanya konon nih Mas, katanya bagi yang punya hajat itu sangat bagus ya Mas. Gua nggak tahu apa. Jadi gini, puasa Daud itu diutamakan bagi yang memang ingin melakukan sesuatu keinginan yang kuat lah. Misalkan dia ingin menikah misalkan.
Dia pengen puasa Daud untuk melancarkan atau mempermudah urusan jalan pernikahannya gitu ya, dari lamaran segala macam itu nggak apa-apa, bisa boleh. Dan itu tergantung niatnya sih. Asalkan jangan sampai puasa itu kita niatkan untuk menambah ilmu nih. Nah, kadang itu kan orang nih dapat sesuatu kan, Benar. pengen ilmu kebal nih. Nah, ya. ya, Ini harus puasa misalkan 1 bulan berturut-turut dan berdiam diri di gua biasanya. Kalau nggak makan nasi putih Nah, itu dia. sama garam. Itu dia. Jadi Aku pengen bisa terbang nih. itu yang nggak boleh tuh begitu tuh. Jangan sampai Ada lauk puasa sama itu. garam. Nah, itu dia tuh kacau. Boleh. Makanya harus punya dasar ilmu kalau puasa itu. iya. Kan Jangan itu sampai. sangat diajarkan Mas dengan junjungan kita Nabi Rasul. Ya, kita, kalau Mas. puasa Daud termasuk puasa yang disunahkan juga. Jadi yang disunahkan itu diantaranya puasa Daud, puasa Senin Kemis, dan puasa Ayamul Bid tadi. Diantara itu tadi fungsinya adalah untuk pertama kita mencontoh kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian khususnya untuk anak muda nih puasa-puasa seperti ini penting. Yang Penting pertama tuh, Mas, ya? penting banget. Yang pertama syahwat nih. Wah, Ya, tuh. benar. Nopal biasanya nih, Mas. Syahwat anak muda ini kadang nggak terbendung nih, ya kan? Benar. Jangan sampai syahwat lagi naik, pasangan gak ada, malah melakukan hal yang Nah, diharamkan nih. itu tuh Nah, biasanya, ini Nop. yang harus Kan kita bilang. Lu harus katanya kita mau download jauhi. aplikasi ijo. Nah, kayak hijau-hijau jangan Ri. Ya, nanti duit ente habis Ri. Iya, benar. Ya, Kalau Gojek, Mas. kalau gojek boleh. Ini mau bisa order, tinggal colek kakaknya aja. Iya, benar ya. Narik gitu. Narik. Nah, di antaranya itu supaya meredam syahwat anak muda yang memang yang belum nikah, terutama itu bisa terkontrol dengan kita banyak puasa. Oke, Nah, benar. nah, kebanyakan anak muda itu kan ya itulah gaya kehidupannya sekarang luar biasa. Iya. Udah Agak sangat-sangat agak liar lah kacau, bisa iya, dibilang tuh ya. Apalagi segi pacarannya anak muda sekarang mungkin ya tanda kutip kalau belum melakukan hal seperti itu bukan pacaran, Bukan pacaran namanya. Nah, namanya. itu. Waduh. Hal-hal yang harus dijauhi nih. Alhamdulillah sih saya belum mau. Masa sih? Nah itu jadi itu ya boleh punya pasangan tapi Enggak, Mas. tapi yang sehat lah gitu. Maksud percaya sama Nanang? Saya ya, Mas. Ya kita usnuzon. Snuzon. Berprasangka baik ya nggak? Iya kan ini Soalnya bapaknya galak. Ramadan ya kan? Bapaknya galak nih. Ya kan apanya diomelin nih ya kan. Ya kan. Suruh puasa Daud nang bapak lu nang. Buat meredam emosi. Karena besok kalau suruh foto Itu dia apalagi masalah yang lain aja. bahaya nih aduh. Kapan kek? Enggak marah-marah mulu gitu. Itu nah, Iya. supaya meredam Iya, marahnya gitu kan. Itu pentingnya kita puasa sunnah. Kemudian Ada yang gua mau tanya nih, Mas. gimana boleh. Gua nggak tahu nih, menurut gue sih agak serius ya. Mm-mm, Di tempat gue sholat ini mm-mm, selalu di minggu pertama tuh kan selalu rame tuh, Mas. mm-mm, mm-mm, Ya kan? mm-mm. Mau mau yang duluan atau mau yang agak telat sedikit nih kan pasti masjid tetap rame tuh, Ya, Mas. Di full minggu squad tuh. pertama. Iya, Full bener squad. gak? Overload ya, overload ya. Iya, Luar biasa ya. overload. Nah, itu gimana, Mas, kalau misalkan kita sholat tapi kita nggak dapet saf nih? Mm-mm, mm-mm. Itu gimana nih? Jadi ada orang yang sampai sholat di di bagian tempat wudhu, ya kan? Tempat duduk. Sampai di tempat parkiran. Hmm. Ada yang maksud yang gue pikir lu kan berarti nggak ada ini nih Nggak ada safnya, iya. putus Ya, safnya putus nih. barisannya. Gimana softnya. nih? Oke, Gitu. baik. Oke, menanggapi tentang hari pertama Ramadan ya, Hmm. biasanya 10 hari lah. 10 hari pertama Ramadan kan luar biasa nih. Umat Islam ini antusiasnya sangat luar biasa menyambut Iya, Ramadan nih iya. sampai musola masjid. Apalagi tempat-tempat kita cari iftar juga penuh kan. Iya, luar biasa penuh itu semua. sampai Iya. motor aja lewat susah kayaknya. Iya, benar Sampai benar. macet tuh Iya. beneran. Makanya kalau kata Noval tadi punya ilmu terbang boleh tuh. Iya, Ya kan? Buat nyomot dari atas gampang tuh makanan tuh ya kan. Saya duluan dah gitu ya. Oke, terkait hal itu ya memang tradisi masyarakat di kita ini ketika awal-awal Ramadan itu luar biasa memang menyambutnya antusias, Iya. semangat gitu kan karena Iya. memang Ramadan ini kan memang bulan yang istimewa, yang mulia ya, yang memang banyak barokah dan ampunan di dalamnya. Jadi masyarakat awal-awal Masya Allah tuh Iya. sangat luar biasa. Nah, ini kembali kepada keistiqomahan sebenarnya. Iya. Kalau dia istiqomah dari awal, niatnya memang ingin memperbanyak amalan, mengumpulkan pahala di bulan Ramadan, insya Allah di 10 hari
pertama 20 hari sampai terakhir itu akan terus istiqomah ke masjid gitu kan, akan memakmurkan masjid dan memperbanyak amalan-amalan terutama membaca Al-Qur'an nih yang memang Al-Qur'an di mana diturunkan di dalam bulan Ramadan gitu kan, harus kita perbanyak di dalamnya membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya gitu kan. Nah ini menjadi tradisi sebenarnya. Kebanyakan di antara kita ini hanya tradisi aja, tidak niatkan untuk apa ya, untuk ibadah gitu kan. Ya kan? Jadi mumpung lagi Ramadan nih ya, prioritas gitu. ibadahnya itu kadang hanya 10 hari, 15 hari. Nanti setelahnya itu ya lupa. begitulah, belentang-belentong lagi kalau bahasa orang Serabutan orang lagi. Tajur Halang begitu kan, mending belentang-belentong. mending nyari takjil Itu Iya. dia. Nyari takjil aja, Apalagi puasa itu dia, apalagi 10 hari terakhir nih orang udah sibuk nastar ya kan. Udah Nyemot-nyemot sibuk dikit, itu dia, udah sibuk cari barang-barang baru yang mau dipakai di lebaran. Wah, harusnya di 10 hari terakhir ini kita lebih memperkuat lagi keimanan kita, karena kenapa di 10 hari terakhir itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, kita disunahkan untuk itikaf, berdiam diri di masjid di malam-malam ganjil. Di situ. Nah, karena malam ini, malam Lailatul Qadar ini turun di malam-malam ganjil yang memang kalau kita mendapatkan malam itu, masya Allah banyak sekali faidahnya. Di antaranya amalan kita bisa lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu diperkirakan itu sekitar 83 tahun tuh. Nah, itu luar biasa. Usia kita kadang kan manusia itu terbatas usianya. Kalau kata Rasul hanya sampai 60 tahun tuh kadang manusia kan. 16. Sitin. Jadi bahasa Inggris. Kan Rasul kan dari Arab, Ron. Bukan dari Inggris. Dari Inggris, England. Sitin 60 tahun. Nah, makanya kadang kalau kita lihat kadang usia udah 60 tahun itu orang udah lemah. Udah enggak sehat seperti dahulu di sebelum usia itu kan. Jadi makanya kenapa kalau kita dapat malam ini nih, masya Allah, amalan kita ini dihitung sebanyak 83 tahun lamanya, sekitar itu. Masya Allah kan, itu harus kita kejar sebenarnya. Nah, ini ujiannya nih kadang nih 10 hari terakhir itu udahlah. Kadang orang udah ya nggak semangat seperti 10 hari pertama kan gitu. Nah, Dikit dong berdiam diri, diem aja di masjid kenapa? ya sampai berdiam diri main HP tidur ya kan. Nah itu berdiam dirinya kurang berfaedah tuh gitu tuh. Justru berdiam dirinya banyak zikir, banyak berdoa, banyak baca Al-Qur'an nih, harus yang kita perhatikan nih, terutama anak-anak muda nih kan. Jangan sampai 10 hari terakhir malah kagak puasa nih. Bahaya nih ya kan. Udah males Itu gitu. dia sahur doang nih sama orang tua di rumah kan. Siangnya ke sono. Iya, soalnya nasi ada Padang. beberapa yang masih Nah, itu dia. yang gua tahu nih, teman-teman kantor atau teman-teman SMA dulu, pas gue SMA tuh SMP, gue taunya dia setiap makan siang ini dia nggak pernah makan nih, Mas. Tapi ketika bulan Ramadan gue lapar nih gitu, kayak ini kayak Kenapa? mati, Iya, ya kan? nih. Iya kan, aneh banget tuh. Perasaan lu terbiasa nggak makan, terbiasa apa ya? Nahan lapar malah pas bukan bulan puasa ya. Nah, oke. Kalau balik lagi Mas ke pertanyaan gue. Jadi baiknya tuh gimana Mas? Pulang ke rumah kah ketika kita ngelihat syaf itu udah full, atau kita tetap memaksakan? Oke, kalau masalah itu, kalau memang kita sudah sampai di masjid, apalagi misalkan kita sudah di masjid ketika sholat isya sudah berlangsung ya, ini dari awal sholat isya sudah di masjid, atau mungkin ini kasusnya sholat isyanya mungkin di rumah misalkan, sholat isyanya di rumah, kemudian tarawihnya pengen di masjid nih, nah tiba-tiba nggak dapet shop segala macam, ya pertama kita usaha dulu nih cari shop yang benar-benar memungkinkan untuk kita sholat dan memang tidak terputus dengan soft sebelumnya. Artinya tetap melanjutkan gitu kan. Jangan sampai masjidnya di mana, sholatnya di mana gitu kan. Akhirnya motor bisa lewat tuh di situ. Nah, itu bahaya tuh begitu tuh. Ya kan, bisa mati syahid ente ya kan. Ya kan. Pahala juga sih, surga juga, cuman jangan cari celah di situ ya kan. Ya kan? Kita bisa viral ente ya kan. Bahaya itu. Nah, intinya itu usaha dulu benar-benar usaha. Kita cari tempat yang memang suci, yang memang memungkinkan untuk kita melaksanakan sholat. Kalau itu sudah tidak ada, artinya benar-benar di lingkungan masjid itu mungkin banyak faktor-faktor yang tidak memungkinkan untuk kita melakukan sholat di situ karena nggak dapat soft tadi, ya boleh kita
kembali ke rumah. Oke. Tapi Banyak tetap juga tuh yang ke di genteng ada. di genteng ya Sampai di jiniprit. atas gerobak. Jiniprit nih kalau di atas genteng jiniprit tuh. Ya kan? Di atas gerobak. Karena memang hukumnya tadi betul. Sholat tarawih itu termasuk sholat malam yang memang hukumnya sunnah gitu kan. Tapi walaupun sunnah ketika bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Iya, Nah, benar, itu yang harus kita kejar nih. Pahala Iya, dilipat iya. gandakan nih. Iya. Yang tadinya 10 kali lipat bisa jadi 700 Iya. dan sekian gitu Iya. kan. Diperbanyak sama Allah gitu kan. Iya. Makanya harus kita benar-benar fastabiqul khairat, kejar untuk berlomba-lomba kebaikan. Iya. Kebaikan dalam memperbanyak pahala tadi dan Iya. juga kalau sudah banyak pahala, Allah juga kasih ampunan di bulan Ramadan nih. Ini Iya, paling penting iya. nih. Kita kan manusia penuh dosa nih, Iya. ya kan? Dosa banget tadi. Kayaknya kita bisa hitung dah dosa seharian yang kita lakukan apa nih, gitu kan? Nah, itu harus kita evaluasi nih. Nah, di momen ini nih, Allah obrol semua Iya, tuh. Ayo, Pahala ayo, mau ampunan, dimaafin, ya mau kan? Ya kan? dimaafin, Nah, itu yang harus kita Oke, kejar oke. tuh. Iya, Jangan disia-siakan gitu kan. Benar banget. Jadi gini Mas, gua yang selama ini gua alami ya Mas, ya, Heeh. banyak ibu-ibu di minggu pertama atau minggu kedua tuh, ayo nak kamu harus sholat di sholat di masjid gitu kan, ya kan? Ini mumpung Ramadan nih, tapi nanti minggu kedua atau minggu sampai terakhir tuh hilang tuh Mas. Ayo malah ayo bikin nastar berarti. Nah, ya kan tuh kata gua. Ngaduk udah, adonan ya, soalnya ya Mas, Iya, gua iya, tahu iya, iya. sebaik-baiknya perempuan tuh sholat di saf paling belakang ataupun di rumah ya Mas ya. Betul, betul. Yang gua tahu nih, walaupun gua akui gua agak brengsek. Cuma paling enggak dasar agama gua harus tahu ya kan. Ini udah cocok sebenarnya jadi imam keluarga sebenarnya. Ya kan? Benar udah Nah, cepet penting banget nih ya. Ya Ini kan? kapan Mam nikah? Aduh, secepatnya Jadi doang. nikah nih topiknya nih. Jadi nikah. Ganti aja kali ya. Jadi nikah lebih menarik. Nikah lebih menarik nikah. Nah, itu kayak gitu. Gimana tuh Mas? Gitu. Oke, kalau masalah itu memang salah satu bentuk pengagungan kita untuk menyambut Ramadan ya dan memuliakan Ramadan. Kadang memang itu orang semuanya mengajak keluarganya semua untuk bareng-bareng ibadah di masjid Iya, semua, benar, sholat di masjid semuanya. Ya kan, menghidupkan malam-malam Ramadan juga di rumahnya dengan baca Quran dan yang lainnya gitu kan. Ya. Nah, ini kembali lagi tadi tradisi dan memang kebiasaan masyarakat nih, ya kan? Nah, tapi gue mau bukan ngebahas tradisinya nih Mas, Nah. hukumnya nih Mas. Oke, hukumnya sebenarnya apa ya? Jatuhnya Biar bisa mengurangi sama-sama belajar bisa ya, Mas, mengurangi pahala sih sebenarnya. Oh Jadi, iya Mas. Hukumnya bukan haram, bukan apa namanya makruh atau yang lainnya. Ini bisa mengurangi pahala karena apa? Karena kalau kita di bulan Ramadan ini hanya apa ya, setengah-setengah dalam spiritnya, dalam Iya. semangatnya melakukan ibadah-ibadah nih, sayang gitu. Karena Iya. pahala kan yang tadi saya sampaikan di awal itu, pahala Masya Allah kasih luar biasa berkali-kali lipat gitu kan. Iya, iya. Nah, ini sangat merugi sih Iya, orang rugi seperti lah ini, hitungannya, merugi lah rugi. kalau memang hanya 10 hari semangat, Iya, iya, iya. 20 hari berikutnya ya biasa-biasa aja tuh kayak kurang sedap gitu dilihatnya Iya, gitu iya, ya. iya. Karena harusnya patokannya ini gini, kita harus bersyukur ketika tahun ini Allah masih mempertemukan di bulan Ramadan nih. Iya. Nah, ini Iya. momen paling penting, bahkan Nabi aja ketika sudah masuk bulan Rajab dan Sya'ban sebelumnya, di Iya. 2 bulan sebelumnya mereka sudah pemanasan. Pemanasannya apa? Mereka khatamin Quran, mereka banyak puasa sunnah, mereka Sebelum banyak tuh Mas berarti. sebelum 2 bulan Masya Allah. melakukan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan, sholat malamnya luar biasa, sampai kisahnya Nabi kan kakinya sampai bengkak tuh ketika Iya. melakukan sholat malam. Umar ya Mas ya, kalau nggak salah ya. Itu iya. Ya itu Umar, yang harus kita contoh nih, ya kan? Kalau kita kan bulan Rajab, bulan Sya'ban ya masih santai aja, masih Iya, kopi, ya iya, kan, iya. masih Malah nongkrong. ngurusin liwat. Itu Malah dia. pas gerakan Ramadan tuh kayak, Heeh, gue abis tarawih ngapain deh gitu itu ya Mas ya. dia. Kadang orang mungkin ada yang agak yang kurang suka ketika Ramadan datang nih, Iya. karena mungkin kebiasaan yang bulan sebelumnya nih di bulan Ramadan mungkin agak Harus di-stop itu gitu kan. agak di stop. Nang, itu. akuin nang, lu gak suka nang. Nah itu. Iya, tuh. Gua gak suka nang gitu. bilang. Terutama nih anak muda nih, Mas. bahaya nih. Mas, Mas Ud tahu nggak beberapa tahun ini ada aku bilang tuh kayak culture gitu, jadinya sebelum bulan puasa gitu. Ada yang namanya apa Pam? Closingan ya, Pam? Iya, Kayak entah kayak yuk closingan yuk, kita minuman minum nih closingan. Oke, paham. Ntar Nanti bulan Ramadan nggak bisa. Ah, Jadi gitu. nah,
Nanti Astagfirullah. Aduh. Astagfirullah. biasanya nggak gini. Biasanya nggak nyebut gini. Nah sama ada yang kayak sama pasangannya mas, Iya. yang kita closingan yuk Iya. gitu. Ya, ada tuh mas yang kayak gitu itu. Apa? Nggak punya cewek nah. Tapi boy, tapi ceweknya banyak. Nggak udah, jangan ganti topik udah. Lanjut. Nah, Anginnya ke gue jadi. jadi gimana nih mas menyikapi? Gua nggak mau Gua nggak mau jadi orang yang terlihat kayak yang so suci lo Rom gitu. Gua nggak mau nih. Tapi gimana baik ini mas sebagai teman yang baik nih, Oke. gimana nih mas kayak Rom closingan yuk gitu. Ya Ini sebenarnya gimana? gini, kembali kepada pribadi masing-masing ya. Kita harus punya pertama keimanan kita nih harus diperkuat sebenarnya ya kan. Ini masalah iman nih soalnya nih. Aha. Karena kalau orang sudah biasa melakukan maksiat itu imannya lemah dan akan gampang goyah lah. Diajak ke sana kemari, diajak closingan minum, closingan sama pasangan ya kan. Yang memang diharapkan lah ya, yang diharapkan sama Allah nih. Nah, ini kembali ke pribadi, harus perkuat imannya. Iya, Kalau iya. iman udah kuat, kita tahu itu hukumnya nggak boleh, hukumnya haram dan banyak bahayanya, mudorotnya. Nah, kita pasti akan menjauh dari itu gitu loh. Iya, Benar sekali. Ya walaupun mungkin ada salah satu nggak enakan sama teman. Nah, itu. Ya, tapi kalau prinsip kita udah kuat sih nggak masalah sebenarnya, ya kan? Ya kan? Dan memang tradisi kayak itu nggak boleh sebenarnya. Ya bukan closingan mau Ramadan doang sebenarnya. Setiap kita Seumur hidup juga nggak boleh, seumur Mas. hidup kita masih dikasih nafas sama Allah, masih kasih Iya. usia itu kan nggak boleh sebenarnya kan. Iya benar. Paling momen-momen yang diperbolehkan menyambut Ramadan tuh ya makan bersama, cucurak lah kalau bahasa Cucurak. Sundanya tuh boleh tuh. Karena memang kita biasanya malam makan terakhir di siang hari gitu kan. Oke. Nah, kalau minum-minum nih aduh harus dijauhin nih sebenarnya nih ya kan. Ada yang gue pengen tanya mas, salah kayak apa tadi bilang Cucurak makan bersama. gitu. Nah, itu kan jadi budaya ya mas ya. Sedangkan yang gue tahu kayak Nabi kayak kalau bisa nih lu nggak usah nambah-nambahin yang nggak ada nih. Bid'ah ya berarti Itu kayak itu, gimana ya. tuh mas Sebenarnya gini, kembali kepada menyikapinya ya? kembali kepada niat dan menyikapinya. Aha, Jadi aha. jangan sampai cucurak ini jadi agenda wajib sebelum Oh, Ramadan oke. nih. Nah, yang diwajibkan ini nggak boleh sebenarnya. Oh, Kayak orang ziarah sekarang. iya Nah, benar. ziarah ke benar. kuburan, Ah. momennya mau menyambut Ramadan. Iya, Nah, ini benar. nggak boleh. Nggak Sebenarnya boleh. yang nggak boleh itu mengkhususkan harinya sama mengkhususkan Oh. momennya nih nggak boleh. Misalnya Hamin satu nih, Hamin Nah, Hamin satu nih kita Harus rombongan sini yuk ke gitu ya, ziarah harus ke sini. almarhum Ya, ayah atau bundanya seharusnya misalkan. kan berarti every day, every time lu bisa kan? Iya, artinya Iya, kapan Terus. aja, kapan aja Iya. gitu. Ya Oh. sebenarnya nggak mesti harus ziarah juga. Jadi yang paling penting itu adalah doa dari anak-anak Iya. dan juga keturunannya kepada orang yang sudah wafat, entah orang tuanya, saudaranya. Iya. Itu paling penting. Kalau ziarah mah bisa kapan aja gitu. Nah, by the way tentang ziarah nih, mas, baru banget beberapa hari lalu gue dapat reels ceramah gitu mas di Instagram. Jadi tentang di mana guru besar di Arab sana ya, gue nggak tahu ustadz siapa, syekh siapa, dia bilang Nggak boleh. iya pokoknya Menyiram. tidak boleh menyiram Nggak ini mas menyiram. Oh, iya. kecuali- air kembang gitu ya. kecuali kalau memang tanah itu membutuhkan mas. Ya. Oke, kembali ke tadi ya terkait menyirami kuburan dengan air kembang ya. Ah, Iya, ah, benar. ah. Sama menabur bunga nih Iya. biasanya. Nah, itu Itu kan buang-buang duit Iya. tuh mas. itu salah satu memang hal yang tidak dicontohkan Nabi sebenarnya. Yang dicontohkan Nabi ya ketika memang kuburan itu sudah tidak terawat ya kita bersihkan. Iya Oke. benar. Bahkan nggak boleh dibangun di situ. Kita Iya. keramikin Iya. ya kan. Kasih AC Kasih ya. AC ya kan. Ya kan? Ada harga sewanya, nah, nggak mungkin. Pakai rumput sintetis. Iya kan, musitnya itu pada pucal kalau kan. Bahaya kan, nggak boleh nih begini nih. Itu. Nah, Iya, itu nggak iya, boleh iya. karena menurut hadis Rasul itu nanti ketika dia dibangkitkan di hari kiamat itu akan susah nanti bangkit dari kuburnya Mi karena terhalang dari bangunan itu. Makanya kenapa Nabi nggak memperbolehkan dan cukup dengan tanah saja dengan papan namanya, nisan, papan nama atau nisan gitu itu cukup seperti itu supaya Iya. memudahkan si jenazah Iya, itu nanti bangkit dari Iya, karena yang gua paham mas ya, zaman Nabi tuh Nabi tuh bilang kalau ada orang meninggal tuh
cukup ditanam diletakkan satu batu gitu Iya, aja itu Mas. ya supaya menjadi tanda bahwa itu Iya. kuburan gitu kan, bukan polisi tidur nih. Iya. Nah, bahaya nih kalau bahaya nih gak ada batunya kan, dikira polisi tidur dilewatin, ntar kan bahaya dari gitu. Nah, Iya. Ntar apa main road race ya? Iya bener. Coba lo ada nggak pertanyaan boy atau Pam? Coba Pam nih di minggu pertama apa masalah lu nih? Gak ada sih jauh ini gue lancar Rom, alhamdulillah. Pede banget, Oke. pede. Kok enggak ya? Biasanya Ramadan nih jangan sampai sibuk chatting sama pasangan terus nih anak muda nih, ya kan? Nah, kalau misalkan kita berduaan nih pacaran itu gimana nyari takjil misalkan gitu kan. Ya sebenarnya pacaran Lo pacarannya salah. ya, sebenarnya dalam Islam pacaran juga nggak boleh sebenarnya nih, ya kan? Karena Islam ngajarinnya taruh. Iya, benar. Ya, berkenalan sesuai dengan ajaran tapi tidak bergandengan tangan nih. Taruhnya mungkin di Islam itu bertukar biodata Fahri nih tukeran sama pasangannya, tapi belum dipertemukan face to face. Sorry Mas, gua cut sedikit. Heeh. Kalau misalkan gue pacaran nih, Heeh. pacaran, gue nggak pegangan tangan. Kalau seandainya gue nyari takjil sama cewek gue, itu ada jarak tuh Mas, space gitu Mas. Itu gimana tuh? Boleh gak tuh? Iya, tuh. Iring-iringan. Naik angkot. Dia duduk di belakang nih. Posisi pantatnya ada di behel motor. Gimana tuh? Nah, sebenarnya gini, oke. Sentuhan. Sebenarnya dalam Islam berduaan aja nggak boleh. Oh. Apalagi boncengan lagi. Ya kan? Itu mah alasan anak muda zaman sekarang. Puasanya termasuk batal, Pak. Ya berkurang pahalanya. Batal sih enggak nih, berkurang pahalanya. Berarti Oh, memang berkurang. segitu baiknya. Ya karena Allah ya, Mas, karena ya. kita Allah tuh benar-benar menjaga kita dari hal yang diharamkan. Oke. Karena kalau udah berdua yang ketiganya setan nih, bisikin kita, masa cuma duduk doang berduaan gitu. Nanti di sini ngapain kayak gitu ya? Masa nggak pegangan tangan kan gitu. Namanya setan bisikin Bener, manusia bener, kan. bener. Rem-rem dikit Iya, gitu. setan itu kan pasti mengarahkan ke hal-hal yang buruk. Nah, itu Bener, senangnya setan gitu. Apalagi kalau kita udah ngelakuin, wah, Iya, tepuk iya. tangan tuh setan tuh. Nah, itu. Selamat gitu. Wah, visi misi gue berhasil nih, mancing si Fulan gitu kan. Nah, itu yang harus diperhatiin tuh. By the way, tentang ngabuburit nih boy. Oke. Kan? Di saat ngabuburit tuh kan, apalagi di minggu-minggu pertama ini, Mm-mm. kita tuh pasti ngeliat entah di sekitaran kantor atau di Iya, rumah nih, bener. khususnya kalau kita lagi di bundaran nih, Iya. kita nyari takjil nih, Mm. pasti nih ada aja nih godaan-godaan nih. Kayak kita padahal fokusnya ke sana kan ini ya, nyari Nyari takjil. nih, Mas. takjil bukan nyari yang lain gitu. Cuma kan kalau gue pribadi Iya, Mas ya, iya, ini oke. kisah pribadi gue aja gitu. Jadi gue tuh ketika ngeliat yang ganjil-ganjil nih Mas, entah apapun itu ya, kayak misalkan maaf nih kayak fisiknya kurang atau yang Terlalu terbuka atau gimana? atau berlebihan sekalipun, yang berlebihannya montok gitu ya. Kayak duren dong. Montong. Oh, montong ya. Itu tuh kayak gue tuh termasuk orang yang jahil Mas. Gue punya partner in crime nih. Ketika kayak gue nggak ada maksud kayak gitu. Rom liatin tuh. Tuh orang kayak gini. Nanti kayak iya tuh orang kayak Jadi ke bawah ya. Oke. Benar. Jadi ngomongin orang ya jatuhnya. Iya, jadi gibah. kayak nanti nih kayak ujung-ujung gue tuh nggak termasuk orang yang nggak bisa kena trigger nih Mas. Iya. Sedikit kena trigger gitu ya. Langsung. Udah nanjak tuh Mas. Iya. Mas tuh. Oke. Itu cara menyikapi gimana tuh Mas? Iya. Aduh masa gue suka mikir Iya. kayak ini gara-gara gue ngeliat toks itu ya. Iya. Montoks itu. Montoks. Jadi Ah. traveling nih otak ya, traveling ya. Enggak Mas, Enggak. kayak gue langsung kayak anjir batal nggak nih? Iya Mas, gue Oke. termasuk orang kayak ngeliat sorry nih Jadi- kayak lu nang misalkan Heeh. lu terlalu kulit lu terlalu terang nih, Iya. ibaratnya gitu kan makanya nih. Gue putih sekali gitu. Ya kan. Kalau kena sinar cahaya langsung merah. Mulai banget dah lu. Lewat kagak pokoknya Mas. Nah, Iya kepiting, nangis kepiting. Piting. gue termasuk orang yang gini Mas, kayak gue nggak ada pikiran itu, cuma mata gue langsung ngelirik ke Iya. Nanang nih Iya, gitu. oke, Itu oke. gimana tuh Mas? Batal nggak tuh langsung? Rom sebelum Mas Uut jawab, gue yang jawab dah kalau itu. Sama anak muda dulu nih, anak muda. Gimana sih netralin nih gitu kan? Kalau gue nih kalau ada teman gitu gue langsung istighfar kita lagi puasa.
Gitu gue biasanya. Itu boleh tuh. Gitu loh. Boleh. Gitu nah. Siap, Cuma istighfar mati jangan ke sono. Gak ke objek ya Mas ya. Iya. Nah, hukumnya tuh apa tuh Mas kalau kayak gitu langsung batal kah atau gimana tuh Mas? Oke, pertama nih Islam itu Soalnya yang gue tahu kita harus menjaga pandangan dan lisan, ya. betul. Pertama, Islam itu mengajarkan kita untuk godul basor. Apa godul basor Apa itu? tuh, Mas? Menundukkan pandangan Ah, atau menjaga pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan. ah. Ada akhwat atau wanita auratnya kebuka nih. Iya. Jangan kita pelototin sampai habis gitu kan. Enggak. Kalau sekali Ya, rezeki. kalau hanya selintas saja, misalkan hanya lihat sebentar tuh nggak apa-apa, tapi jangan benar-benar dipantengin begini nih. Kepala Sampai nempel melotot ya kan, kepala ke depan ya kan. Iya. Akhirnya membayangkan hal-hal yang negatif Iya, jadinya iya. kan begitu. Ah. Nah, untuk permasalahan tadi, ketika ada teman yang memang seperti itu, bener kata Noval tadi, kita ingetin dia istighfar boy, itu dosa. Ini mata dikasih untuk lihat hal-hal yang dihalalkan sama Iya, Allah iya. nih, bukan kayak gitu ya kan. Nah, kalau misalkan gue lagi disuruh sama ibu, Romi kok tolong kamu beli takjil di ibu ini di bundaran gitu. Enggak ada ketemu ngeliat orang yang kurang atau enggak yang berlebihan di situ, Mas, yang montok-montok ini. Itu kayak gimana nih, Mas? Kayak apa gue langsung dosa? Yang gue tahu nih, soalnya ada pas di zaman Nabi itu ada anak kecil yang lari ke bukit apa gitu ya. Gue lupa jelasnya gimana. Cuma pas dicari ketemu, dia nangis, dia nggak mau pulang berapa hari gitu ya, 12 hari apa berapa, karena dia merasa takut dihukumnya Mas di akhirat karena dia nggak sengaja ngelihat aurat terbukanya wanitanya Mas. Gue makanya di situ tuh Mas kayak sialnya gue selalu peka Mas sama yang begituan tuh Mas. Mau yang kurang sama yang berlebihan itu gue selalu peka. Ya. Gini, kalau masalah tadi yang kayak gitu, kalau kita hanya melihat sepintas aja sih nggak masalah ya. Hanya sekedar tahu, oh nih si fulanah nih auratnya kebuka, berarti pandangan kita harus kita jauhi dari hal itu. Jangan sampai malah nyari-nyari bagian yang lain kan, nyari bagian yang lain kan. Kayak boleh dipoto nih, jangan ya begitu, bagaimana dipoto ini kan bahaya. Nah ini itu luar biasa itu mah, kacau itu mah, benar-benar gak mau berpaling itu mah. Kayaknya mau deketin bener-bener itu kan. Berarti intinya harus godul basor, tundukkan pandangan supaya apa? Pertama, syahwat kita nggak naik. Ya benar. Syahwat nih, karena kan syahwat itu muncul dari pandangan biasanya, pandangan dan akan menyambung kemana-mana, pikiran dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah tundukkan pandangan tadi untuk menetralisir subhat syahwat tadi kan, supaya tidak bergejolak segala macam. Jadi kalau sekiranya melihat sekilas saja sih nggak masalah, hanya sekedar tahu oh ya, terus habis itu kita pindah dari tempat itu atau menjauh sedikit lah dari tempat itu supaya kita nggak melihat 100% dari aurat itu. Nah kalau ada temen yang ketiga, kalau ada temen yang memang suka provokasi, Rom sebelah lu cakep tuh ya kan, montok kayak duren gitu ya. Nah kalau bisa temen yang kayak gini nih harus kasih nasihat-nasihat yang baik lah, ya kan? Karena dari situ banyak dosa nih yang kita dapat nih. Pertama kita ngomongin orang itu nih, ya tuh orang udah aurat terbuka lagi kan, ya kan, apa enaknya dilihat, kadang gibahnya kemana-mana nih, ya kan? Nah itu dosa pertama tuh. Dosa kedua di bulan Ramadan, hati-hati nih, dosa yang kita lakukan itu dilipat gandakan juga sama Allah. Jadi bukan hanya pahala yang dilipat gandakan, dosa juga sama, ya, termasuk dosa-dosa kecil nih, ya kan? Nah itu harus kita jauhi. Intinya dalam kehidupan ini perbanyak mohon ampun, istighfar lah. Bahkan Nabi itu istighfar sampai 100 kali lipat supaya apa? Supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Walaupun Nabi termasuk manusia yang maksum yang memang sudah dijamin surga sama Allah nih. Segitunya sudah dijamin surga, tapi Nabi masih berusaha untuk minta ampun lagi sama Allah dari dosa-dosanya. Apalagi kita belum ada jaminan nih masuk surga nih. Asuransi juga nggak itu dia. BPJS nunggak lagi kan. Itu dia. Harus kita perhatikan di situ. Amalan-amalan intinya harus kita perbanyak gitu ya. Berarti nggak batal tuh ya Mas ya? Nggak batal, cuman pahala ente kasihan. Akan sia-sia ente udah puasa dari
sahur ya kan. Iya benar. Dari pagi. Gara-gara ngeliatin Iya, cewek gara-gara doang, mau ya buka kan? lihat beli takjil, lihat kayak gitu kan, aduh sayang bener gitu kan. Iya. Berarti segitu baiknya Tuhan ya Mas ya. Itu Apa, dia. Kita ngelakuin yang Haramkan. diharamkan aja cuma nggak dibatalkan, cuma Iya, karena dikurangi cuma pahalanya. dikurangin doang ya Mas ya. Heeh. Wah, gila. Kita berarti kita Kecuali minum, makan. itu sih tolol aja sih. Aduh lapar nih. sorry mas Santai. Puasa setengah hari aja. gue hari ini baru ngomong kasar lagi di depan Pak Ustadz gitu. Ini tadi nanan mood nih. Udah nggak kuat ya. Nih mas Nanang nih, Heeh. dia kan termasuk tim bangunin sahur. Oke. Heeh. Termasuk juga apa teman-teman yang abis biasanya ini Iya. pengalaman kayak abis pulang kerja tuh suka ada kayak ayo terawih bareng gitu. Abis itu kita sama teman kantor sama bos tuh kayak ayo kita meeting di kafe misalkan gitu mas. Ini setelah tarawih gitu ya. Tapi jarang sih tarawihnya, lebih ke bablas. buka, Iya. sholat isya, sholat Maghrib. maghrib, sholat isya, langsung Meeting. bablas meeting. Heeh. Nah itu kan semua dari situ aja kan bakal berdampak ya mas, nanti belum bangun sahurnya Iya, ya kan. betul. Nah itu untuk orang yang bangunnya telat itu, misalkan di saat azan subuh itu kita baru terbangun mas, kayak itu gimana tuh mas hukumnya dalam Islam, pandangannya dalam Oke, Islam sama baik. pandangannya Mas Uud sendiri nih, Ya. mas. Pertama ya kita mengacu pada hadis Nabi bahwasanya tasaharu ka'annaha fis sahur barokah. Pertama kita harus sahur karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Harus tuh mas. Harus. Karena itu termasuk hal yang disunahkan. Apa faedahnya untuk membedakan dengan orang kafir atau orang-orang yang memang mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan ilmu-ilmu nih yang memang ilmu yang tadi terbang segala macam. Nah, kadang mereka kagak sahur nih kan. Ya kan? Bahkan mungkin ada di antara mereka yang nggak buka puasa tuh. Iya. Karena untuk dapat ilmu terus aja tiba-tiba innalillahi ya kan. Di masjid-masjid itu ada namanya tuh kan. Mas, soalnya gue pribadi termasuk orang yang dari kecil kan ya maaf nih gue terbiasa tidak ada ibu sama ayah gitu ya kan. Ya makan suka-suka gue gitu mas, jadinya sampai terbawa kayak didikan ayah kayak coba puasa Senin Kamis gitu. Jadi gue terbiasa nggak sahur tuh mas. Itu gimana tuh mas? Gini, kalau sahur itu pertama yang disunahkan tuh benar-benar kita harus sahur. Kenapa? Ada berkah di situ, berkah dan memang di waktu sahur itu doa diijabah sama Allah. Doa apa aja tuh ya? Karena adanya keberkahan tadi dan juga ada terkabulnya doa tanpa ada halangan apapun. Jadi kan ijabah lah, tidak ada penghalang. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus sahur? Yang adalah melatih, membiasakan kita untuk mengatur manajemen waktu yang baik, ya kan? Agar hidup kita ini nggak bablas kemana-mana lah. Benar. Nah, kemudian tadi pertanyaannya, ketika sahur telat nih, tiba-tiba udah azan subuh, itu masih diperbolehkan minum. Oh minum ya, minum. tapi bukan minum keras nih. Ya kan? Minum air putih, ya kan? Ya 2 gelas atau 3 gelas, ya kan? Sampai azan itu selesai. Tapi jangan nambah nasi. Tapi mas kalau misalkan kurma, gue ngunyah kurma aja 3 gitu. Boleh. Cuman kalau kurma, habis makan kurma idealnya minum, jangan lupa. Iya, kan biasanya kayak telat udah deh makan kurma aja. Gak apa-apa. Kan sunahnya kan 3 ganjil. Berarti batasnya sampai azan lah. Azan. Karena bukan komat tuh mas. Bukan komat. Soalnya ada nih temen nih ya, habis beduk nih, habis bangunin, santai aja baru azan nanti soalnya tuh gimana tuh? Itu di rumah tuh. Kalau jatuhnya komat mah masih ngerokok, masih ngerokok nih. Komat berarti niatnya harus diperbaiki lagi tuh ya. Jadi sampai azan subuh masih berkumandang pun masih boleh minum. Ini ruksoh keringanan buat yang telat bangun sahur ya. Bukan yang memang sudah bangun sebelumnya nih. Bangunin sahur. Bangunin orang sahur gitu tetap aja. Nah, banyak kan teman-teman di kita nih kayak sahur on the road nih, kayak Pak Haris segala macam, bakal di sahur keliling lah itu
pahalanya luar biasa itu karena niatnya sudah bantu orang untuk bangun segala macam supaya sahurnya nggak telat nih. Iya, Tapi jangan sampai yang bangun di sahur telat sahur. Ya kan? Ya kan? Tega, Itu dia. Habis sahur, bangun di sahur, nongkrong nih kelamaan. Ya kan? Azan subuh baru madang kan gitu. Nah, itu yang harus diatur manajemen Iya, waktunya iya, sebenarnya. iya, iya. Pahalanya udah bagus, niatnya udah bagus, cuman harus disempurnakan lagi Iya, gitu soalnya kan. kan yang yang gua rasa yang namanya bulan puasa itu merubah pola hidup, Mas. Betul, betul. Ada yang larinya ke positif ya, Mas ya. Mm-mm. Kalau benar-benar menjalankan kan soalnya yang gua tahu Betul. setelah kita sahur itu enggak puasa aja deh, jangan bulan Ramadan. Mm. Kita habis sholat tahajud aja kita nyambung ke sholat subuh. Iya. Kalau bisa tidak tidur ya, Mas. Betul. Ya kalau bisa di situ banyak zikir, baca Quran, Ah. doa diperbanyak karena di Oke, oke. malam sepertiga itu Masya Allah malaikat tuh turun ke bumi ini untuk Ah. melihat mana hamba-hamba Allah nih yang bangun di malam tersebut gitu. Benar. Nah, ada juga yang larinya ke negatif nih, Mas. Mm-mm. Kayak aduh gue kurang tidur nih gara-gara sahur. Kan Nah. ada ya kan? Itu gimana tuh? Nah, itu gimana tuh, Ya Mas? itu sebenarnya pola tidur sebelumnya sih sebenarnya kan. berarti orang yang salah Iya nih. harusnya kan ya ketika habis Isya habis tarawih jam 9 jam 10 tidur nih. Nah, Ya kadang yang salah ya begadang dulu Iya, nih iya. sampai jam 2 ya kan. Iya. Benar. Ya Enggak, kan? soalnya ada yang kayak yang tadi dibilang, Mas, kayak dia meeting pulang Heeh. habis meeting sahur. Heeh. Jadi jam tidurnya ngerasa terganggu, pola hidupnya Heeh. kayak Dan memang ya kalau pola kayak gitu misalkan karena pekerjaan nggak masalah artinya tetap ada apa ya pahala di dalamnya karena dia Ah. menjalankan kewajibannya tadi kerja Iya, segala macam. iya. Nah di dalam bulan puasa juga kita diperbolehkan tidur nih di siang hari atau di waktu-waktu yang luang itu masuknya ke dalam pahala juga karena tidurnya Ah. orang berpuasa itu ibadah. Tapi nggak tidur 24 jam. Nah, itu Ya kan? kebanyakan Ya kan? manusia kayak gitu. Habis sahur tidur, sholat zuhur kagak nih, sholat asar kagak, tiba-tiba beduk maghrib nyentong nasi. Ya itu. Alhamdulillah. Yang salah tuh. enak Ah, banget nih. itu mah luar biasa itu. Ya kan, kasihan gitu kan. Maksudnya nggak dapat menjalankan amalan-amalan yang lain. Dan kuncinya jangan lupa nih, kadang banyak masyarakat kita, oke berpuasa nih, tapi nggak sholat, ya kan, nggak baca Quran atau nggak disambung dengan amalan yang lainnya gitu kan. Nah bahkan kadang niatnya cuman puasa aja dan bahkan ada yang niatnya untuk menurunkan berat badan nih, Iya. diet segala Sekalian macam. Nah aja. itu sekalian, itu kan, Nah, apalagi wanita-wanita nih Nah, biasanya banyak kan. tuh Nah itu. itu yang harus kita luruskan niat itu kan karena semua amalan yang kita lakukan tergantung niatnya nih. Iya. Allah tahu dalam hati kita tuh apa yang kita niatin dalam melakukan ibadah tuh Iya, Allah tahu. iya. Karena Allah yang menciptakan kita Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, itu harus kita perbaiki semua amalan Kalau yang kita lakukan. kalau ini apa misalkan sahur nih. Nah, Terus kita masih ngerokok nih, Pak. Ngerokok kan ajan tuh ya, ajan. Ajan di sini udah berhenti. Tapi ajan di luar masih jalan. Iya. Gue ikutin aja sana. Ajan sana belum berhenti selama aja. Itu gimana? juga sama buka ya. Iya. Wah, iya. ada di sebelah sini, masjid sebelah sini udah ada juga, Iya. sedangkan masjid dekat rumah kita Belum. oke. Nah, gua suka bilangin ke khususnya keluarga. Heeh. Kita sebelah rumah kita tuh kan ada masjid. Heeh. Ikutin masjid sebelah. Hmm. Jangan ikutin TV atau masjid yang Lain. yang masih berdekatan kita. Nah, ini harus dilurusin nih. Kalau di dalam Islam ketika buka puasa kita dahulukan mana yang azan. Oh, dahulukan mana yang azan? Dahulukan ya. Nah, kalau sahur kita stop sahur kita dengan mendengarkan azan di masjid yang terdekat atau azan mana nih yang sudah mengumandangkan, berarti kita berhenti di situ. Oke. Oh. Ini kebalikannya ya. Iya. Berarti kalau dia masih ajan, terus kita masih ngerokok. Nah, itu nggak boleh tuh. Berarti Harus, saya harus salah kita tuh, Mas, ya. salah. Iya. Nah, harus kita stop nih. Iya, benar. Apalagi misalkan ente bangunnya udah sebelum sahur udah bangun nih, misalkan Iya. jam 3 atau setengah 4 nih, udah kenyang segala macam Ah, kan. ah, ah. Tapi masih nunggu nasi turun nih. Ah. Ngerokoknya pas ajan lagi kan. Ah. Nah, ini jangan, kalau bisa udah stop. Oh, berarti Iya, Kecuali iya, kalau iya, tadi, iya, kalau tadi kalau bangunnya telat, Ah. tiba-tiba udah azan, itu baru boleh Misalkan di minum. Sudirman Tapi nih. jangan ngerokok ya, minum. Ngerokok kan lama tuh. Ya kan ajannya keburu selesai tuh. Di Sudirman belum azan nih. Heeh. Tapi di Manggarai udah azan nih, Mas. Heeh. Itu gimana tuh? Ya terdekat aja ya, paling dekat yang dengan lokasi kita gitu kan. Ah, Gitu. kalau buat sahur. Kalau buat sahur yang paling dekat, paling dekat, kalau buat buka oke, oke. ya yang tercepat yang lah. Ya. cepat. Tercepat enggak apa-apa. Kebalikannya aja, Bi. Kalau Nah, misal Nah. kalau misalkan ini Mas, misalkan dia
orangnya manajemen waktunya tidurnya susah. Akhirnya gue sahurnya jam 2 aja lah gitu. Atau jam 1 aja. Terus nanti subuh baru bangun gitu. Itu boleh apa enggak, Mas? Boleh. Boleh. Bahkan sahur itu kadang kalau kita biasa pola makannya misalkan jam 11-12 nih. Kita baru bisa ada nafsu makan, terus kita niatnya mau di rapel sekalian nih buat sahur boleh. Oh, boleh. Tapi kalau bisa setengah jam atau 10 menit sebelum subuh itu udah minum lagi gitu. Untuk apa? Ya, untuk memperkuat puasanya lagi. Takutnya itu kan waktunya cukup panjang tuh. Iya, benar. Takutnya nanti malah zuhur buka kan gitu. Nah, ini harus diperhatikan. Itu dia. Oke. Nah, sholat subuh ini yang harus diperhatikan gini. Sholat subuh ketika misalkan kita nggak sengaja telat bangun jam 6 atau setengah 7 tadi misalkan. Langsung sholat subuh ya, langsung ambil wudhu, ambil air. Wudhu boleh. Tapi ini telatnya nggak sengaja nih. Iya, benar-benar ketiduran. Iya, tiduran tuh gitu. Capek ya. Tapi kalau telatnya karena begadang lah itu sih harus dirubah pola tidurnya kalau itu ya. Tadi kan kita baru banget kita ngebahas tentang azan berbuka sama azan subuh ya. Nah, gue pengen nanya nih Mas tentang berbuka. Sebaiknya buka itu dalam agama tuh kayak gimana dulu? Ada yang gue denger nih dalam agama kayak baiknya kita denger azan, minum air putih, makan kurma, terus kita langsung bergegas ke masjid. Tapi ada juga bukan ada juga sih kebanyakan yang di sekeliling hidup gua nih ada kayak udah makan aja dulu, nanti komat baru lu ke masjid. Nah, itu baiknya kayak gimana tuh Mas? Oke, kalau tata cara berbuka puasa yang baik nih yang disunahkan Rasul, pertama ketika dengar azan kita minum air, kita basahin dulu tenggorokan kita, kemudian berbuka dengan yang manis-manis. Nah, sunnahnya Rasul ada kurma. Iya, benar. Nah, bukan sirup marjan. Jangan pada radang nanti. Nah, sirup marjan besoknya udah berobat bener radang ya. Nah, sunnahnya Rasul itu ganjil. Ya, kurma nih ganjil. Nah, kalau sudah batas, sudah minum, sudah makan yang manis yaitu kurma yang disunahkan, kita baca doa berbuka nih, berbuka puasa ya kan. Nah, setelah itu lanjut kita lakukan sholat maghrib berjamaah. Nah, kesalahan di antara kita kadang habis minum air nyentong nasi 3 bakul kan. Semua tajil dicomot tuh, gorengan ya kan, itu dia. Apa yang dibeli dicomot masuk perut semua tuh. Nah, di situ kalau udah kenyang orang jadi malas sholat. Tapi ada juga Mas yang alasannya nanti gue nggak fokus sholatnya jadi lapar gitu. Itu mah alasan orang yang nggak mau dapat pahala Pak. Itu lagi nih kan masa sholat tarawih itu. Iya. Kenyangan jadi males ya kan. Iya, orang kan kalau udah kenyang ngantuk nih. Iya kan, pengen tidur. Udah tuh. Seniran dulu bentar, belum komat nih. That's why kenapa gue nanya nih sebaiknya gimana nih? Sebenarnya tadi mengikuti berbukanya Rasul, minum air putih atau minum apalah es teh atau segala macam. Kemudian makan kurma 3 atau yang ganjil lah. Itu supaya apa? Supaya memperkuat diri kita lagi nih untuk netralin tubuh kita lagi. Kan gula kita kan berkurang tuh selama berpuasa tuh. Benar. Itu untuk menguatin tubuh kita lagi sebenarnya. Nah, habis itu baru sholat maghrib. Habis sholat maghrib barulah kita makan berat segala macam. Atau bahkan orang baru lapar biasanya tarawih gitu. Atau kalau nggak ada kurma ya cemilan lah. Gorengan atau yang ringan-ringan dulu gitu kan. Lontong ya kan, lontong bujado nih. Jangan lupa beli. Sama ada apa promosi. Pernah denger Mas kayak di saat azan lu kayak di jalan nih Mas, kita enggak keburu nih sampai rumah nih, tahu-tahu pas di lampu merah azan nih. Okay. Nah, di tempat kita akhirnya kita minggir kok nggak ada tukang dagang nih. Kita cuma ada rokok doang nih Mas. Nah, itu gimana tuh Mas bukanya Mas? Iya benar. Oke. Batanya pakai rokok. Soalnya yang gue tahu menzolimi diri sendiri apa kalau nggak salah kalau mentelat-telatkan harus menyegerakan harusnya. Iya. Jadi gini, ketika azan, ketika misalnya di jalan lagi safar atau lagi pulang kerja ya. Alangkah baiknya kita batalkan dengan air dulu.
Paham. Walaupun rokok belakangnya manis nih, ya kan? Ya, Masa tapi jilat-jilatin tapi sama- itu bukan yang disunahin ya, ya kan? Iya, benar. Ya kan, walaupun di mood manis nih, nah jangan pakai rokok juga gitu kan. Minimal biasanya di masjid-masjid itu kan menyediakan iftar jama'i, berbuka puasa bersama, Iya. atau kita seenggaknya kita mampir lah di Prepare kalau warung, enggak ya Mas. Ya? prepare atau ambil minum di kantor dulu misalkan, supaya apa di jalan ketika azan bisa dibatalin. Nah, kita harus punya persiapan dulu sebenarnya, itu lebih baik sih sebenarnya. Kalau langsung dengan rokok kayaknya kurang disunahkan sebenarnya ya kan. Tapi gimana pas Diperbolehkan apa? Oh bener-bener kayak misalkan kita Buntu gitu, nggak ada jauh dari bener-bener kayak warung. misalkan gue lagi pengen ke rumah gua nih kan, Ban bocor ya kan. terus kalau lagi singa tuh kan pohon Sawit tuh. sawit terus ya kan, Nah. tuh nggak ada tukang dagang, siapa yang mau dagang di situ kan, tuh gue megang rokok dong gimana nih? Atau telan ludah aja ya kan, ada kan yang telan ludah kan. Gitu dong. Ngecap jadi ngecap. Puasa mah lu udah kering ya kan. Enggak ada yang paling ya. Nah gitu gimana? Cipritan Terus jadi, doang. dalam agama tuh kayak gimana tuh pas? Pokoknya dalam Kan agama anak- ya. Anak muda. Iya, kan? nama bahasa anak muda kadang ada aja alasannya, intinya mah pengen ngerokok gitu kan. Ya kan? Ya udah asem ya. Iya, pokoknya asam tuh mulu seharian tuh kan, dari pagi sampai maghrib kagak sebat kan bahasa aja ya. Sebat. Iya benar. Ya intinya gitu, intinya kalau udah azan kita lagi jalan segerakan buka, itu salah satu hal yang dicontohkan Rasul. Intinya gini, jangan sampai kita buka dengan langsung dengan rokok ataupun yang lainnya gitu kan. Intinya ya kalau bisa prepare lah, persiapan lah. Benar. Berarti pada intinya yang gue tangkap ya Mas. Lo mau berpergian dimanapun, entah lo dari kantor atau mau ke rumah sanak saudara, paling enggak lu ngantongin atau bawa 3 kurma sama mineral gelas ya Mas ya. Aqua gelas lah ya untuk persiapan di jalan. Dan memang enaknya Islam itu, mudahnya Islam itu kalau kita lagi perjalanan safar nih, safar mudik terutama mudik kampung halaman itu dikasih keringanan oleh Allah nih, kita yang mudik ini untuk tidak berpuasa di jalan. Terutama mungkin ketika kita bawa kendaraan, itu dikasih keringanan tuh, karena kan bawa kendaraan harus punya fokus yang bagus tuh, konsentrasi yang bagus dalam nyetir tuh boleh nggak puasa. Kalau yang cuman di belakangnya itu. Kalau yang memang keluarga kita nggak masalah, dia nggak puasa juga karena dia juga kan salah satu anggota safar juga ya. Iya benar. Kerombongan lah, itu nggak masalah, ada keringanan. Tapi jangan lupa diganti. Iya. Nah kadang yang lupa ini diganti nih. Gantinya lupa. Ada puasa kodoknya setelah Ramadan selesai. Kan nanti ada puasa Syawal 10 hari nih yang disunahkan tuh. Nah nanti habis itu baru ganti utang bolongnya tadi nih. Jangan sampai bablas sampai tahun depan nggak diganti-ganti kan gitu, sampai muncul Ramadan lagi. Mas. Nah itu mesti perhatiin. Tentang berbuka itu kebetulan, jadi kemarinnya beli takjil pada malamnya itu kompak tuh, gue berempat, ibu, kakak, gue sama adik gue keracunan tuh Mas. Terkhusus muka gue bengkak-bengkak Mas. Keracunan boy, keracunan. Itu gue udah kayak pengen mampus, asli kayak gue nggak punya tenaga lagi. Itu gaji 8. Ada lah, gue nggak enak. Iya. Nggak enak gue sebutin. Nah itu gimana tuh Mas kalau kasusnya kayak keluarga pengen mampus nih, udah gimana tuh Mas tuh? Apa harus tetap berbuka atau gimana tuh Mas? Ya memang ya harus diperhatiin, pertama gini, ketika kita mengalami suatu musibah ya, khususnya ya, itu kan salah satu takdir lah, takdir dari Allah yang nggak bisa kita sangkal ya. Kalau kita bahasanya tuh kalau dapat musibah itu kita ucapin qadarullah wa masya'a fa'ala. Semua sudah menjadi kehendaknya dan kita nggak bisa menghindar dari itu. Benar. Nah ngomong-ngomong soal puasa kan yang dari tadi kita bahas. Ning paling bingung nih Mas. Gimana? Misalkan gosok gigi nih kita siang-siang gitu ya kan. Iya benar. Pasta giginya berasa Mas. Oke, gini. Masalah sikat gigi itu hal yang mubah, hal yang dibolehkan. Nah, yang nggak boleh ente kumur-kumur di keran nih, ya kan? Niatnya masuk tenggorokan tuh, sampai sendawa lagi, ya kan? Nah, ini yang nggak boleh nih. Ya,
Terus juga yang dibolehkan juga di bulan puasa, ibu-ibu atau ibu kita lah kalau masak itu kan nyicipin makanan nih. Ya benar Nah itu boleh nyicipin, Boleh. cuman dikeluarin lagi, dibuang lagi, sama dengan pasta gigi, ya kan kita kumur-kumur buang ke luar, jangan masukin tenggorokan. Sayang bener batal sama odol ya kan. Bukannya ini Mas apa yang gue tahu kalau apa kita sikat gigi itu kan yang di kita ngegosok lidah juga tuh Mas. Tapi di bagian yang hampir ujung yang di dalam yang ini Mas. dekat Bukan lak-lakan gitu ya. Bukan Iya. yang di depan ini nih deket gigi. Oke, saya jadi itu gini, juga. ada keringanan. Ketika misalkan kita sikat gigi atau bersihin lidah, ada air yang tertelan sedikit, itu nggak masalah. Kan tanpa Asal tidak sengaja, disengaja, asal ya. tidak disengaja. Artinya nggak menutup kemungkinan namanya kumur-kumur kita sikat gigi kan pasti ada aja air setetes 2 tetes yang masuk nih, ya kan. Nah itu dapat keringanan. Ayo Dan pasta nggak- gigi dan- masuk, dan- ayo pasta dan- gigi dan nggak masuk. membatalkan puasa gitu kan. Ya kan. Intinya jangan disengaja aja. Pokoknya semua di bulan Ramadan yang disengaja batal, ya kan? Ya kan? Berenang juga tuh Mas. Renang, ya kan? Itu ya. Misalnya dia atlet gitu Mas, lagi renang. Renang gimana Iya, tuh? kan dia mau latihan Mas. Ya, lu gila aja. Oh iya, bener Mas. Dia Iya. mau latihan. Persiapan SEA Games. Oke. Ya. Berenang nggak masalah, Val. Hmm. Yang penting itu tadi jangan sampai ada niatan ketika renang itu kita niat untuk apa ya batalin diri lah, itu nggak Oh, boleh iya. tuh. Bahkan dalam Ramadan juga jangan sampai kebanyakan kita nih biasa nih Ramadan siang-siang panas nih, biasanya ngerendam di bak tuh. Nah, iya. Ya kan? Gila. Kadang mandi kan, mandi di siang hari itu bisa setengah jam sekali kali mandi itu. Nah, itu nggak boleh Ah, gue tuh. termasuk enggak Mas. Kalau gue termasuk orang yang baik Ramadan atau tidak, gue termasuk orang yang Gak pernah mandi. sering Oh, gak pernah mandi. sering Oke, gak pernah mandi. Ya, enggak. Saya itu masih pernah mandi. Sama gue juga tuh. Termasuk orang yang gerahan apa jadi menurut gue badan gue udah Gak enak ya. nggak enak, gue Mandi. pasti mandi tuh Mas. Oke. Mau kerja kayak mau di mana pasti gue mandi tuh. Biasanya Itu gini, intinya jangan sampai niat mandi ini untuk apa yang nguatin puasa kita Oh, gitu loh. oke, Artinya oke, jangan oke. sampai haus nih, mandi gitu. segar gitu ya. Harus nih lagi pengen iya. daripada batal mending gue mandi gitu Iya, kan. iya, 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 Nah, kalau iya, bisa itu dirubah gitu kan. Oh, Jadi iya. ketika mau ngerasain sesuatu yang mau Menyegarkan diri ini lah nggak gitu kuat ya. nih, Iya. mau nyegerin ya boleh mandi atau wudhu lah, minimal wudhu. Iya. Wudhu itu kan menyegarkan juga sebenarnya. Kalian lah sholat. gitu ya. Sholat baca Quran gitu kan. Ah. Atau kalau mau lebih enaknya lagi habis mandi baca Quran sebentar terus istirahat tidur tuh lebih seger sebenarnya daripada berkali-kali Nah, mandi kan. kalau case Takutnya- kayak gue itu gimana tuh Mas? Kalau prinsipnya tadi punya kebiasaan yang memang nggak enak ketika badan kotor atau segala macem risih kan, Bu? risih di setiap setengah jam sekali misalkan. Oke. Enggak juga. Iya kan? Enggak juga. Kak, gue juga bisa gini Mas sama tengah padang. tapi Gerah semenjak banget gue tahu sunahnya Ya. Nabi kayak gue mandi nih kayak jadi gue yang masih gue lakuin Mm-mm. bukan di sunahnya Nabi itu cuma mandi di siang hari nih Mas. Sisanya biasanya gue kalau pulang nih pulang malam gue pasti mandi nih tapi ternyata tidak dianjurkan kan. Iya betul. Nah gue akhirnya mandi di Subuh. jam Jam 3. enggak gue jam 1 jam 2an tuh Mas gue mandi itu gimana tuh Mas kayak misalkan gue mandi di siang harinya itu atau pas di jam 1 jam 2 kan kata orang ada Iya. kalau mau jam 3 gitu. Gini, jadi di bulan Ramadan ini balik ke awal tadi nggak boleh mengkhususkan waktu ya. Oke, Misalkan oke. tadi tiap siang mandi terus sampai asar berumandang gitu kan, sampai cuaca Pucet lah. sampai cuaca benar, adem lah benar, gitu benar. kan, baru berhenti mandinya gitu kan. Nah, ini Ah. nggak boleh. Nah, yang disunahkan Rasul tadi, betul tadi sunnahnya Rasul itu Rasul membiasakan diri mandi di sepertiga malam. Kenapa? Karena di situ menyehatkan badan benar. segala macam dan juga membuat kita semangat untuk beribadah. Kenapa gue mandi pagi boy? Itu baik buat vitalitas boy. Tapi kalau pasangan, Besok nah kalau pasangan nih ya pasangan, betul pasangan. Kalau dia punya pasangan, dia wajib mandi setelah melakukan hubungan. Oke. Mandinya junub. Ah. Kalau Junub sambil ya. mandi. Hah? Gak apa-apa. Dihalalkan, Bang. Namanya suami istri semuanya halal. Mandi bareng halal. Ini kita, Kecuali. iya, ini bahas ilmu ya. Jangan kemana-mana nih ya, iya. pikirannya ya. Iya, Ya Mas. kan? semangat nih, Iya, ya kan? Ilmu. Ya, mandi bareng juga boleh. Bahkan
ada sahabat Nabi itu mandi dalam satu bak bersama istrinya, itu boleh dihalalkan. Kalau bak mandi kita ini Mas yang orang-orang miskin gitu gimana? Bukan Maksudnya bak mandi mungkin itu ya, yang model kayak panjang begitu yang di hotel-hotel, bathtub tuh gitu tuh. Nah, bukan bak mandi yang buat bayi. Itu pokoknya intinya suami istri itu semuanya halal semuanya ya, melakukan sesuatunya halal. Intinya yang paling penting harus diketahui adalah ketika sudah melakukan hubungan suami istri ini harus mandi junub. Fungsinya apa? Mensucikan diri kita lagi untuk melakukan ibadah gitu kan. Iya. Kebanyakan orang ini kalau habis melakukan lap tisu aja dah gitu kan. Cuman membersihkan Itu bule banget Mas. itu membersihkannya mirip-mirip orang-orang kafir gitu kan. Nah, orang kafir kan enggak beribadah sholat kan, nggak melakukan ngaji segala macam ya, jangan mengikuti adat budaya mereka karena adat budaya mereka itu termasuk adat budaya yang saya bilang kotor ya, najis lah, ya kan, ya itulah yang harus yang harus kita luruskan gitu kan. Itu penting nih ilmu nih buat anak-anak muda nih, buat anak-anak muda nih. Untuk di minggu pertama Di ini minggu ya. pertama ini nih kita cukup nih ya. cukup nih teks. Udah kayak berisi banget nih sekarang. Banget nih Ya harapannya sih mudah-mudahan lebih baik lagi lah Ramadan sekarang anak-anak muda nih tentunya nih generasi penerus masa depan ya kan. Jenggot udah pada panjang nih ya kan. Jenggot doang. Ya. Cuma dia dong masih belum nih anak kecil ini. Masih bertumbuhan deh. Baru puber ya nah. Masih 18 tahun. Oke. Kalau gitu kita tutup ya Boy ya. Kita tutup nih. Semoga kalian semua lancar puasanya. Amin. Dan ibadahnya diperkuat lagi ya teman-teman. Oke. See you di next episode kami. Bye. Makasih Mas Uut ya. Oke, sama-sama Pak. Thank you Mas. Next ditunggu selanjutnya. Oke.